Selamat pagi semua. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Trimudi Prasetyo SPD dan Ananda Faza Arifin selaku narasumber. Yang kami hormati PLT Kepala SLP Negeri Taman Minang Kebumen. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SLB Negeri Taman Minang Kebumen. Yang kami hormati para pembina OSIS SLB Negeri Taman Minang Kebumen. Yang kami hormati Ketua OSIS SLB Negeri Taman Minang Kebumen serta anggota OSIS SLB Negeri Taman Minang Kebumen. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Latihan Dasar Kepemimpinan Pengurus OSIS SLB Negeri Taman Minang Kebumen tahun 2025. Sebelum melanjutkan acara, mohon izin saya Dian Puspadewi selaku pemandu acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Sambutan. 5. Acara inti. 6. Penutup. Hadirin, memasuki agenda yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama. Kami hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin. Agenda yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. SPDI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maha puji syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa bersama untuk mengikuti kegiatan dengan tema membangun karakter kepemimpinan pada
Negeri Taman Minang Kebumen yang hebat, mandiri dan inklusif. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami serta seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Megi Hapsari. Agenda yang keempat adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kegiatan kepada Ibu Septiana Rahmawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Laili Dini selaku PLT Kepala SLB Negeri Taman Minangun Kebumen. Yang saya hormati Bapak Trimudi Prasetyo dan Mas Faza Arifin selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina serta rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini. Dan yang saya banggakan seluruh peserta latihan dasar kepemimpinan yang telah hadir dengan penuh semangat luar biasa pada hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti latihan dasar kepemimpinan tahun ini. Izin melaporkan bahwa kegiatan ini sudah melalui beberapa rangkaian kegiatan, dari mulai pendaftaran, wawancara, orasi, dan pemilihan umum, dan sudah terbentuk kepengurusan OSIS. Kepengurusan ini berjumlah 27 siswa dengan berbagai karakter siswa dari kelas SMP dan SMA. Rekan-rekan sekalian, kegiatan ini tidak hanya sekedar rutinitas organisasi, tetapi sebuah wadah untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang sejati, kepemimpinan yang berlandaskan tanggung jawab, disiplin, dan kepekaan terhadap sesama. Seorang pemimpin tidak hanya pandai berbicara, tetapi mampu memberi teladan, melayani, dan menginspirasi. Melalui kegiatan ini, saya berharap kita semua dapat belajar mengenali potensi diri kita, membangun kebersamaan dan solidaritas. Akhir kata, marilah kita ikuti kegiatan ini dengan penuh semangat, antusiasme, dan keterbukaan untuk belajar. Semoga kegiatan latihan kepemimpinan dasar membawa manfaat dan menjadi langkah awal untuk membentuk pemimpin-pemimpin yang tangguh dan berintegritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Septiana Rahmawati atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SLB Negeri Taman Minangun Kebumen kepada Ibu Titi Hanifah SPP. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak PLT Kepala SLB Negeri Taman Minangun Kebumen, yang kami hormati Bapak Trimudi Prasetyo dan Mas Faza Arifin selaku narasumber pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SLB Negeri Taman Minangun Kebumen, dan tak lupa anak-anakku semuanya yang Ibu banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan, keberkahan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam kita hantarkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat ya. Semangat. Ya. Tadi Ibu Ana sudah menyampaikan bahwa hari ini anak-anak akan mengikuti kegiatan latihan dasar kepemimpinan atau biasa disebut LDK OSIS. Nah, Ibu Titi di sini mewakili Bapak Laili Dini sebagai PLT Kepala SLB Taman Winangun yang tidak bisa hadir. Beliau titip salam hangat pada kalian dan berpesan supaya nanti anak-anak bisa fokus, bisa tertib dalam mengikuti kegiatan LDK pada hari ini. Nah, anak-anak, LDK ini bukan sekedar tentang latihan baris berbaris saja atau tentang teori kepemimpinan, tapi juga tentang belajar bekerja sama, belajar saling menghargai, dan untuk menambah rasa percaya diri di dalam diri anak-anak sekalian. Nah, di sini juga perlu Ibu ingatkan bahwa sebagai pengurus OSIS atau sebagai pemimpin itu bukan berarti yang paling galak, tidak ya, tidak galak ya, tapi menjadi contoh bagi teman-teman yang lainnya dan menjadi orang yang lebih peduli terhadap teman-teman. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Trimudi Prasetyo, dulu Bapak Guru olahraganya Ibu Titi, dan Mas Faza Arifin yang selaku kesiswaan dan pembina OSIS-nya Pak, dan Ketua OSIS SMA Negeri 2 Kebumen, yang hari ini akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan berbagi inspirasi untuk anak-anak semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Masnya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat nantinya dan menyemangati kita semua. Yang kedua, kepada panitia dan Bapak Ibu guru yang sudah menyiapkan acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan kepada seluruh pengurus OSIS yang baru, Ibu juga mengucapkan terima kasih karena sudah hadir di sini dengan semangat. Ibu yakin nantinya anak-anak bisa menjadi seorang pengurus OSIS yang bisa menjadi contoh bagi teman-temannya. Nah, dari nanti Ibu berpesan anak-anak bisa mengikuti kegiatan dengan ceria. Nggak usah tegang ya, nggak usah tegang, ceria aja, yang kompak, yang semangat, tidak usah malu bertanya. Kalau nggak usah takut, di sini kita itu belajar bersama. Gimana? Semangat? Sudah siap mengikuti kegiatan pada hari ini? Siap? Siap. Mana suaranya? Siap? Siap. Oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan latihan dasar kepemimpinan OSIS SLB Negeri Taman Winangun Kebumen tahun 2025 resmi Ibu buka.
Nah, selamat mengikuti kegiatan, semoga menyenangkan dan penuh makna. Mungkin itu saja dari Ibu Titi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titi Hanifah atas sambutannya. Anak-anak, acara yang kelima, agenda yang kelima adalah acara inti, yakni pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Trimudi Prasetyo, SPD, dan juga Mas Fazal Arifin. Kepada narasumber dipersilakan. Sebelum kami memperkenalkan diri, saya geser ke sini. Ini rekan kami juga, Pak Alim. Selamat pagi, Pak. Ini beliau sahabat kami kemarin ketika mengadakan event ya, futsal Nendang. Ini ya teman-teman wasitnya dari kami. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin semangatnya dulu. Jargonnya apa ini? Ayo. Oke, kita bersama untuk jargon ya anak-anak. Ya. Izin ya Pak. Iya, monggo. SLB Negeri Taman Winangun Kebumen. Mantap, mantap, mantap. Coba sekali lagi ya, saya mimpin. SLBN Taman Winangun, madep, mantep, moncet. Keren ya. Yang terhormat Kepala SLB Negeri Taman Winangun, Bapak Lelidin SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan di SLB Negeri Taman Winangun, serta seluruh pengurus OSIS, anak-anakku semua yang saya banggakan. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Trimudi Prasetyo selaku wakasiswaan di SMA 2 Kebumen bersama dengan Kak, ya ini Kak teman kalian juga. Ini adalah Ketua OSIS SMA 2 Kebumen. Ya. Kami hadir di sini sejatinya bukan sebagai narasumber, tapi kami ingin sharing dan belajar bersama kalian. Tepuk tangan untuk kita semua, ayo. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah mengundang kami, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk kami belajar. Kebetulan rekan-rekan kami banyak yang sudah kenal Bapak Ibu Guru di sini. Ini beliau Pak Alim kemarin mengadakan event futsal. Nah, kebetulan Bu Titi itu dulu murid SMA 2. Itu pemain futsal juga ya. Dulu ikut futsal itu Bu Titi. Ya, saya pelatihnya ya. Tepuk tangan untuk Bu Titi itu. Nah. Masih ada foto-fotonya kalau nggak percaya ya, bisa main bola. Iya, itu angkatan-angkatan awal futsal didirikan di SMA 2. Ya, kemudian Bapak Ibu Guru yang lainnya yang luar biasa. Kemudian nanti aja terkait LDK dalam kegiatan OSIS ini, bahwa kalian semua di sini adalah anak-anak pilihan yang hebat, ya, pilihan yang hebat. Karena apa? Mendapatkan tugas amanah yang cukup mulia untuk menjadi pengurus OSIS. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semua. Karena itu
jaga kepercayaan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan tentu saja harus semangat, ya, harus semangat semuanya. Ya, pengurus OSIS ini menjadi leader bagi teman-temannya, membantu kegiatan Bapak Ibu guru, ya, dalam berbagai hal, ya, dan nantinya harus siap mendapatkan tugas-tugas tambahan. Siap ya semuanya? Siap. Oke, keren. Kemudian kami di sini sifatnya hanya sharing saja. Tadi kita akan banyak bercerita kegiatan kita di SMA 2, juga nanti bagaimana yang nanti kegiatan di sini. Kita sama-sama belajar. Silakan nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ya, disampaikan. Ini ada Kak Fasya juga, ya, Kak Fasya. Oke, membangun karakter kepemimpinan pada OSIS. Next. Terus, ya, ini adalah bintang-bintang, ya. Pernah lihat di malam hari? Pernah? Ya. Kita apa kaitannya dengan kita? Yo, next. Kalau kamu adalah bintang, kamu ingin bersinar seperti apa? Rembulan. Bersinar terang, indah, ya, macam-macam ya. Semuanya punya keinginan kan? Bersinar. Tuh, bersinar seperti apa? Ada merah, kuning, itu macam-macam. Terus, nah, OSIS itu sebagai salah satu wadah untuk menggali kita menjadi bintang sebagai diri sendiri. Yes, menjadi diri sendiri. Bahwa kalian ini adalah semuanya bintang dengan versi masing-masing. Ya. Contoh, namanya siapa? Nama saya Ros. Diana. Hobinya? Hobi? Memasak. Oke, tepuk tangan. Nah, Ros ini pintar memasak, hobi memasak. Terus dia belajar di sini. Berarti sebagai apa di OSIS, sebagai sekbid apa? wakil ketua. Nah, wakil ketua, ya. Jadi wakil ketua. Ini adalah salah satu langkah kita untuk mencapai menjadi bintang. Ya, menjadi wakil itu harus bisa membantu ketua untuk mengkoordinir teman-teman pengurus OSIS. Terus next. Nah, ini bintangnya nih. Bagus? Bagus ya? Bagus. Tuh, keren. Kalian ini adalah bagian-bagian ini. Ya, kalian anak-anak hebat. Dan semuanya adalah bintang seperti ini, menghiasi langit. Yo, next. Nah, ini kami diperkenalkan di pengurus OSIS, ya, SMA 2 Kebumen. Ini foto-fotonya, ada Kak Fasya juga. Ya, kalian nanti difoto juga seperti ini. Kita foto, dipajang seperti ini. Ya, kebanggaan untuk sekolah. Ya, keren. Next. Ini pelantikan, ya, foto-foto saat serah terima jabatan. Kalau di sini ada ekstra-ekstra ya. Nah, ada ekstra. Nah, ini OSIS nanti membawai seluruh kegiatan-kegiatan ekstra, membantu. Organisasi OSIS itu juga di bawahnya ada ekstra. Nah, kalau di sini nanti bisa disesuaikan. Terus ini minat dan bakat. Ada yang suka nyanyi? Nyanyi ya.
Enggak. Ya bedanya masak, ya beda-beda. Makanya bintang itu bermacam-macam. Ada yang pinter nyanyi, ada yang pinter masak, ada yang pinter main futsal. Ikut. Oh, ketuanya ikut, ya. Futsal. Ya, terus ada apa lagi hobinya? Ini apa nih? Make up. Oh iya. Oh, make up. Pinter make up, olahraga. Ya, apa ini? Lari. Lari. Siapa namanya? Alvin. Alvin. Oke, hebat Alvin. Larinya yang jauh apa yang jarak dekat? Jauh. Jauh. Berarti kuat banget ininya, ya. Berapa kilo biasanya? Enggak, paling 400 sama 100. 400 juga udah capek kalau kita, ya, Pak Alin. Hebat. Namanya siapa? Alvin. Oh ya, Alvin Nugroho. Ini musik terus. Ini contoh-contoh kegiatan. Ini lari nih. Kemarin kita ngadakan ulang tahun. Ada yang ikut nggak? Ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini kami pihak sekolah dibantu oleh OSIS. Nah, ketika kalian nanti di sekolah ada kegiatan, maka kalian harus siap membantu. Apa saja tugasnya? Ya, bisa nanti kegiatan HUT RI. Biasanya kegiatannya apa kalau HUT RI? Ada upacara. Ya, upacara dari petugas bantu, lomba-lomba. Ya, ini adalah OSIS harus bersiap mendapatkan tugas. Ya, didampingi Bapak Ibu guru. Terus, nah ini siapa nih? Ini siapa ini? Siapa? Kak Faza, tepuk tangan ya. Ini kemarin juara favorit Duta Pelajar HIV. Ya, Duta Pelajar. Ini Kak Faza baru kelas 11. Nanti biar perkenalan sendiri ya. Lengkapnya nanti akan isi sendiri, bercerita. Ya, ini yang suka nari siapa? Siapa yang suka nari? Nah ini. Nah kita bisa belajar tari. Ya, kembangkan. Ya, kalian akan jadi bintangnya di tari. Terus peduli lingkungan. OSIS harus ada sampah apa bantu. Ya, buang sampah pada tempatnya. Terus kalau ini ikut membantu kegiatan bersih-bersih pantai. Nah, betul, waktu P5 kalian ikut bersih-bersih ya, kegiatan. Terus nah, bagaimana OSIS biar kompak? Biar kompak nih, ya. Sebelum kita membantu kegiatan sekolah, salah satu langkahnya adalah pengurus harus kompak. Ya, ketuanya siapa namanya? Siapa namanya? Nama saya Hafiz ya, ketua Hafiz. Ya, ketua Hafiz dibantu nanti wakilnya. Terus nanti dibantu pengurus yang lain. Ini harus kompak. Tahu ya kompak ya? Ya, harus saling membantu satu dengan yang lain.
Karena sebelum, kalau kita nggak kompak, nanti kegiatan nggak akan sukses. Ya, Halim bisa mengkoordinir teman-temannya. Mohon maaf, Hafiz, ya biar fokus. Hafiz ya, Hafiz nanti mengkoordinir teman-temannya, siap untuk ditugaskan. Siap ya kompak ya? Siap? Oke. Terus lanjut. Membangun kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu apa? Kebiasaan yang positif. Dari pemerintah ada kebiasaan yang baik. Salah satunya tidur, jangan terlalu malam, ya. Bangun pagi. Siapa yang bangunnya kesiangan? Nggak usah. Kenapa? Tidur lama. Tidurnya lama. Oh, tidurnya kemalaman. Ya, tidur jam berapa bagusnya? Jam 10, 9. Ya, jam 9. Kenapa? Waduh, jam 2 pagi. Iya. Oh, kenapa? Fokus ganti. Begadang. Ada tugas-tugas? Enggak. Kalau ada tugas, ada kekhususan, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan kemalaman terus ya. Apa itu udah kepagian? Nanti bangunnya kesiangan. Kalau masuk di sini jam berapa? Jam setengah 8. Setengah 8 ya. Setengah 8. Tapi kan harus sholat subuh. Kamu jam berapa? 4, 5. Ya tidur jam 2, bangun jam berapa? 7. Oh ya, berarti waktu tidurnya kurang ya. Kalau atletnya kalau kesiangan itu, iya jam 5 ya. Ini membangun kebiasaan baik. Siap semuanya ya. Karena sebelum kita tugas, kita harus menjadi contoh. Harus bisa menjadi contoh untuk teman-temannya. Jangan sampai pengurus OSIS terlambat. Wah, nanti apa kata dunia? Ya. Terus mengapa kebiasaan baik ini penting? Ayo, ada yang mau jawab? Mengapa kebiasaan baik ini penting? Ayo, yang mau jawab dapat hadiah nanti. Oke, ya sini. Nama, perkenalan dulu nama, terus ke bapak. Berdiri lah. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farok. Supaya bisa disiplin agar bisa tepat waktu. Terima kasih ya. Betul sekali. Salah satunya adalah kebiasaan baik ini penting ya biar kita bisa disiplin, bisa berpikir positif dan lain-lain. Tadi yang disampaikan Mas Barok betul. Tapi banyak lagi. Kenapa kebiasaan baik itu penting ya? Nanti Mas Barok dapat hadiah ya. Oke, yang lainnya ada yang mau tambahan, mau berpendapat? Kalau berpendapat itu banyak jawabannya, ya bermacam-macam. Kebiasaan baik membantu mengembangkan disiplin tadi, membantu kebiasaan disiplin.
Membantu orang tua itu salah satunya. Terus empati, ya merasakan apa yang dirasakan orang lain. Terus dapat membantu dan kemampuan mengambil keputusan. Ini adalah fondasi penting untuk membangun kepribadian yang bertanggung jawab dan beretika. Maka kebiasaan baik ini harus kita terus lakukan. Hal-hal kecil apapun yang baik harus kita terus pupuk. Nih, membangun karakter positif. Apa saja karakter positif? Yo. Baik. Yang baik-baik. Yang baik-baik, betul. Apalagi? Tidak nakal. Tidak nakal. 100. Apalagi? Tidak membuli. Tidak membuli. Tidak membuli. Apalagi? Bagus. Ya. Good attitude. Ya. Terus apa lagi? Karakter yang baik. Tadi sudah betul semua itu yang disampaikan. Ya. Apa ayo? Menghargai sesama teman. Menghargai semua teman, betul. Tangan dari Mas siapa? Ahan. Dari kelas 11. Ahan. Oh, Ahan. Saya kira pemain tim Dari nasional kelas bola. 11. Arhan ya. Ahan, oh Ahan. Iya. Betul. Yang pernah disampaikan oleh Mas Ahan dan semuanya tadi. Ini adalah karakter membangun karakter positif. Terus meningkatkan kemandirian. Mandiri. Tadi bisa masak, bisa nyuci baju sendiri. Apalagi mandiri, apalagi? Terus mau pergi bisa dandan, ya dandan yang natural ya. Terus apa lagi? Nyapu, ngepel, apalagi mandiri, cuci piring. Semuanya bisa ya? Yo, semuanya yang bisa cuci piring angkat tangan. Siapa yang biasanya membantu nyapu di rumah? Ya, nyapu. Siapa yang suka membantu nyuci baju di rumah? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, harus bisa ya mandiri. Terus yang ketiga adalah menanamkan tanggung jawab. Nah, menjadi pengurus OSIS itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari yang lain. Harus bisa semangat dan memiliki tanggung jawab. Jadi kalau ditugaskan, ya misalkan Ahan menjadi petugas upacara, siap nggak? Siap, ya. Menghafal doa, maka di rumah latihan menghafal doa, tidak terus santai-santai. Siap ya Mas Ahan ya? Ya, kalau suruh menghafal doa siap ya? Dibacakan di saat upacara. Ya, nanti misalkan Hafiz jadi pemimpin, siap nggak? Pemimpin upacara? Siap. Jadi pemain futsal siap? Siap banget, ya? Seneng. Terus, nah, semua itu harus dilakukan dari hal yang sederhana. Mulai kebiasaan baik ini dimulai dari hal yang sederhana. Pertama dari diri kita sendiri, tadi dari rumah. Bangun pagi, sholat yang beragama Islam, ya. Terus mandi. Terus kalau makan, ya sempat nyapu enggak?
itu dari hal yang sederhana dan dilakukan berulang-ulang. Ya, jadi itu akan jadi kebiasaan dan lama-lama menjadi karakter yang positif. Ya. Terus ini di keorganisasian OSIS harus tadi kompak, menguatkan satu sama lain. Antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Biar kuat. Terus tidak saling menjatuhkan, ya. Sesama teman harus saling menguatkan. Komunikasi yang baik. Terus mau belajar. Dan berani mencoba. Ya, berani mencoba, percaya diri. Ya, tidak hanya lari saja, suruh pemimpin upacara siap. Terus bisa menjadi contoh. Nah, pengurus OSIS ini salah satunya ini, bisa menjadi contoh yang lain. Next. Ya, konsisten tadi. Continue, mengulang-ulang, ya, bahasa. Kunci utama dalam bentuk kebiasaan. Jadi kebiasaan yang baik itu diulang-ulang, konsisten. Setelah konsisten baru ditingkatkan. Ya. Tiap pagi tadi nyapu, bantu orang tua. Oh, setelah bantu kok masih ada waktu, bisa nyuci piring. Nah, nyuci piring bantu. Nah, itu nanti meningkatkan kebiasaan yang baik. Terus ya, kesabaran dan dukungan. Dalam proses kebiasaan baik ini kita ya membangun kebiasaan adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran. Jadi tidak terburu-buru. Yang penting tadi konsisten. Terkadang akan mengalami kegagalan, namun kegagalan itu bisa, itulah kita belajar dan berkembang. Terus proses next. Nah, mulai hari ini, ya, mari mulai hari ini membangun kebiasaan baik sejak dini untuk memberi manfaat jangka panjang. Orang tua dan guru memegang peranan penting. Nah, kita mulai nanti lebih disiplin lagi, lebih siap lagi berpikir positif, apalagi menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Siap? Oke, siap semuanya. Lanjut. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nanti ada beberapa game juga. Ya, selanjutnya nanti akan dipandu oleh Kak Faza. Biar langsung memperkenalkan diri juga. Angkat tangannya, tangan kanan, angkat. Belum, fokus ya. Ikuti gerakan ya, Siap? 1. Terus makin cepat. Cepat. Ya, silakan duduk. Sudah? Ya. Siapa yang nggak sabar dengan Kak Fasya? Ya, ini duta pelajar favorit. Silakan. Halo teman-teman semua. Oke, yang namanya ngomong komunikasi itu nggak afdol kalau belum yang namanya perkenalan, ya kan? Oke, jadi teman-teman, sebelumnya teman-teman tahu Upin Ipin nggak? Tahu. Tahu? Nah,
tahu Sohib teman baiknya Ehsan tidak? Biji. Ehsan. Teman baiknya Ehsan. Tahu? Biji. Oke teman-teman. Jadi kalau di Upin ada visi, namaku Faza Arifin. Salam kenal semuanya. Oke teman-teman, mungkin perkenalan singkat dulu. Saat ini aku menjadi ketua OSIS SMA Negeri 2 Kebumen untuk periode 2025 dan juga 2025-2026. Nah, selain menjabat sebagai ketua OSIS, tadi sesuai yang dikatakan oleh Bapak Trimudi, saya juga menjabat sebagai Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS periode 2025-2026. Nah, oke teman-teman, langsung saja karena udah kenal betul suaranya belum? Sudah. Oke. Nah, tanpa sasistus, ayo langsung kita belajar. Jadi kalau misalkan kalian berbicara dengan teman kalian, tapi kalian tidak tahu ini ngomongin apa, jelas gak bakal nyambung. Kayak misalkan nih, Ehsan ngomongin es krim, tapi si Visi nggak tahu es krim itu apa. Tiba-tiba Visi ngomong, oh masak es krim direbus ya. Nah, itu kan pasti nggak nyambung. Makanya kalau untuk berbicara kita harus paham topiknya dulu. Nah yang namanya juga komunikasi itu dua arah. Jadi kalau kamu mau komunikasi sama teman, itu enggak kamu doang yang ngomong. Jadi ada waktunya kalian untuk berhenti, mendengarkan dahulu apa yang lawan bicaramu mau katakan. Untuk komunikasi yang baik juga harus menjadi mendengar yang baik. Kalau misalkan kalian ngomong di depan umum, tapi teman kalian nggak dengerin, kalian senang apa enggak? Ya, jadi yang dimaksud tadi apa? Kalau di sini kan ada tadi berbicara, mendengarkan, ada dengan bahasa isyarat. Berarti ketika teman yang menyampaikan dengan bahasanya, berarti kita harus memperhatikan. Jangan semuanya saling berkomunikasi. Jangan saling kalau kita interaksi kan nanti ada bermacam-macam ya. Bisa dengan bahasa suara, bisa dengan bahasa isyarat. Oke, selanjutnya kalau misalkan kalian jadi anggota OSIS, pastinya kalian itu bakal dikenal banyak orang. Mungkin baru masuk sekolah udah disapa dan lain-lain. Makanya kalau jadi pengurus OSIS harus bisa komunikasi publik. Nah, makanya kali ini kita akan membahas juga tips untuk melakukan komunikasi publik. Ya. Yang paling pertama, kalau misalkan kalian mau ngomong di depan teman kalian, yang paling penting adalah penampilan. Kalau misalkan kalian datang dengan baju yang compang-camping, orang-orang gak bakal dengerin kalian. Nah, dan kalau misalkan kalian datang dengan gerakan yang nggak percaya diri, mungkin halo teman-teman, kalau seperti itu, yang lain juga gak bakal dengerin kalian. Makanya sebagai pengurus OSIS, kalian harus percaya diri. Kalian kan anak-anak hebat, anak-anak terpilih. Makanya kalian harus percaya diri. Pakailah baju yang baik. Mungkin tadi yang suka make up bisa sedikit-sedikit lah dandani. Yang penting gak tebel.
Nah, kalau kayak gitu, pastinya orang-orang juga bakalan lebih memperhatikan kalian. Nah, untuk komunikasi, kalian harus memakai bahasa yang dipahami oleh teman kalian. Itu kalau misalkan yang satu pakai bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris, gak bakal paham. Ya, makanya harus pakai bahasa yang sama. Nah, yang selanjutnya, kalau kalian mau membawakan hal yang baru, kalian bisa pakai topik yang sudah mereka paham. Misalnya, tadi aku nggak langsung memperkenalkan diri sebagai Faza, tapi kan di awal aku jelasin visi dulu kan. Nah, akhirnya kalian juga bakalan lebih connect sama yang sedang ngomong di depan, karena kalian memang sudah paham topik tersebut. Misalnya nih juga, kalau misalkan kita mau belajar matematika, sekarang kalian belajar matematikanya apa? Perkalian, pengurangan. Oke. Tadi ada yang bilang lingkaran, ada yang bilang perkalian. Nah, perkalian kan pertambahan yang diulang, ya. Kalau kalian jelasin ke anak TK langsung 2 kali 2 itu 4, anak TK nggak bakal ngerti, ya kan? Tapi kalau kalian bilang 2 kali 2 itu 2-nya ada 2, berarti total 2 itu total berapa? 4. Nah, kalau cara kayak gitu, anak TK-nya pasti ngerti. Makanya penting untuk tahu apa sih yang batasan yang mereka paham. Oke, tadi materi tambahnya terkait dengan komunikasi. Ya, komunikasi itu bisa bahasa tubuh dan bisa suara tadi. Nah, sekarang Kak Fasya akan menceritakan apa saja sih kegiatan-kegiatan di SMA 2 Kebumen. Biar nanti apa yang bisa juga kita lakukan di sekolah ini. Ya, apa langkah-langkahnya? Ini namanya program kerja. Ya, program kerja itu berarti merencanakan. Kita akan dibantu atau ikut dengan Bapak Ibu guru. Ya, silakan di next kan. Terus ke kegiatan kita. Nah, contoh ini kegiatan kelas meeting. Ada nggak lomba-lomba kelas? Ada. Saat kapan? Saat Agustus. Agustus. Nah, ini. Nah, contoh kegiatannya ya. Biarkan. Lombanya apa saja biasanya? Estafet air. Estafet air. Ini nyantolin helm. Ya, nyantolin. Terus apa lagi? Oh, bola yang pakai sendok itu, Pak. Oh, pakai sendok, kelereng. Bisa semua ya. Apalagi? Nah, ini bermacam-macam. Maka dari itu nanti sebelum menentukan lombanya, kalian bisa survei ke teman-temannya. Di sini didiskusikan.
Kira-kira lomba apa yang bisa dilakukan atau ingin dilakukan biar seru? Nah, OSIS itu harus menyiapkan itu, membuat program. Bisa dalam rangka HUT RI tadi. Mau lomba apa? Lari. Oh, lari nanti sendirian kamu. Nanti balap kelereng. Nah, mungkin lomba lainnya. Nah, ini bisa ditentukan. Ini kalau kita ada lomba sodor, ada voli pakai terpal. Nah, yuk next. Kita juga ada KKFest. KKFest itu dalam rangka Hari Kartini. Ya. KKFest itu, nah ini ada fashion show. Yang suka make up tampil. Nah, bagaimana lengkap-lengkap jalan, terus bagaimana make up. Nah ini nih di sini nih, ya bisa dilakukan. Kita melakukannya ini KKFest ini, Kartini Kartono ini di bulan April dalam rangka Hari Kartini. Nah ini bisa diprogramkan. Terus hadiah, dapat hadiah. Kita lakukannya di atas kolam. Nah itu fashion show-nya di atas kolam. Terus Mama Fest. Di sini ada kolam nggak? Nah kita ada. Kita ada lomba mancing dan masak ya. Lomba mancing dan masak. Ada yang mau ikut? Ya. Mancing dan masak di SMA 2 nih. Lomba terus. Next. Oh ini kemarin yang lomba lari. Kalau sini mau ikut ada yang lomba lari, besok ada di sini depan ada namanya toko olahraga Omaskot. Nah, itu mau mengadakan launching toko sebelahnya. Kebetulan kalau ini SMA 2 juga. Ini fun ya, larinya fun. Bisa lari, bisa jalan. Nah, ini kegiatan-kegiatan terus. Nah, sekarang saya ingin tanya nih di sini, Hafiz atau yang lainnya, aspirasi apa yang kira-kira ingin kalian lakukan dalam 1 tahun ini? Ingin ada kegiatan apa? Biar nanti disampaikan, dibantu. Ya, apa? Atin ya? Lomba-lomba Pak, atau membantu orang atau membantu guru? Lomba-lomba? Atau membantu guru? Lomba apa, Pi? Lomba apa kira-kira? Enak. Voli kalau nggak salah. Yang kira-kira temannya semuanya bisa. Ayo, lomba apa? Estafet air Pak. Estafet air. Bagus, estafet air. Catat nih Bu Titi. Apalagi? Habis. Ada yang minta lari, Pak? Lari. Oh, di alun-alun. Boleh, itu bagus. Olahraga bersama. Ya. Dalam satu, misalkan di bulan Oktober itu namanya ada Hari Olahraga Nasional. Oktober. Dilakukan olahraga bersama seluruh siswa SLB negeri. Ya, nanti bisa dengan Pak Halid kita kalau hanya lari bareng itu enggak masalah perizinannya. Ya, jadi kamu bisa lakukan. Larinya nggak harus lari ya. Ini kayak fun run ini banyak kan 50% lebih itu jalan kaki. Bahkan ada yang dengan kursi roda juga itu dibantu temannya dorong. SMA 2 Kebumen kan ada yang di sini ya, sering sini ya? Iya. Ya kan? Kenal kan? Siapa aja yo? Siapa ya? Naila, terus Satrio ya. Rasti. Banyak. Ya.
Satrio mesti sering bareng Mas Ahan ya. Ya. Kemarin pilihannya keahliannya adalah pijat. Pijat. Sudah bisa belum Satrio? Ya, lumayan. Tolong dibantu ya. Nah, ini salah satunya tugas kalian untuk membantu sesama teman. Ya, saya dapat cerita juga itu dari Satrio dan teman-teman Naila. Gimana di sana? Mengasihkan, teman-temannya bagus, baik. Tepuk tangan untuk SLB Negeri. Dan kami mengucapkan terima kasih ya sudah dibantu, karena SMA 2 Kebumen itu juga sekolah inklusi. Dulu ada Septi sama di pendengaran. Alhamdulillah sekarang sudah kuliah, sudah selesai, bahkan belum ya, belum. Mohon maaf, ini Pak Alin yang lebih ini 4 tahun. Nah, itu juga sering membantu kami. Pak Alin dari sini SLB Negeri ini sering membantu. Nah, kenapa? Ya karena kita berkolaborasi. Sejatinya kita saling membutuhkan. Saya dan Pak Zaini kan banyak belajar di sini. Suatu waktu kalian bisa belajar ke SMA 2. Boleh nggak? Boleh. Siapa yang mau berkunjung ke SMA 2? Ayo. Ayo. Bis, mau nggak larinya di SMA 2? Ya, Vin, ini main bola. Mau nggak? Bis? Mau. Iya, kapan-kapan kita ke sana. Ya, jalan-jalan. Itu bahwa kita akan saling membantu. Tugas kita sebagai pengurus OSIS tentu saja banyak hal yang bisa kita lakukan untuk saling membantu. Ya, ini kegiatan-kegiatan SMA 2 juga saya yakin di SLB Negeri ini juga sangat banyak kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa kita lakukan, baik untuk lingkungan sekolah maupun berkolaborasi seperti dengan SMA 2 Kebumen. Ya, Bapak Ibu guru dari sini juga banyak membantu kegiatan-kegiatan di sekolah kami. Ya, nanti suatu waktu kami juga akan membantu atau mendampingi langsung biar belajar dengan kalian, ikut belajar. Ya, tadi belajar mijit yang betul seperti apa sih? Ya, belajar mijit. Nah, belajar apa? Kita harus punya keahlian yang akan kita tekuni. Oke, dari saya itu ada tambahan. Kita ingin senang. Ya, senang, nanti ikuti gerakan saja ya. Yo. Nanti yang ini ikuti gerakan saja ya, ikuti gerakan. Bareng-bareng yuk Mas Masya. Nah, ini teman-teman dari SMA 2 ikut senang. Ada nih satu. Siap. Oke, siap semuanya, angkat jempolnya. Saya ingin dengar jargonnya. SLB Negeri Taman Binangun. Yuk kita mulai.
pemetaannya seperti apa Bapak? Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Terkait dengan OSIS, ini sebenarnya sangat dibutuhkan sekali di setiap sekolah, termasuk di SLB ya, karena untuk bukan hanya tadi bukan hanya untuk proses kegiatan, tapi menumbuhkan kemandirian anak, leadership, melatih kepemimpinan ya. Walaupun nanti bentuk kegiatannya kan berbeda. Kalau di sini kan nanti program-programnya banyak sudah dari dijalankan oleh guru, nanti pelaksananya dibantu oleh siswa. Kemudian untuk pembiayaan, kalau dan pemetaan dari kami memang ada dua hal. Yang pertama itu ada kegiatan yang dibantu oleh dana BOS dari pemerintah, tapi tidak tersendiri untuk kesiswaan atau OSIS enggak. Hanya kita memilah mana kegiatan yang akan dibantu. Kemudian yang kedua, mandiri. Contoh HUT itu nggak boleh dimasukkan di kegiatan BOS. Padahal anggaran HUT kemarin lebih dari 180 juta. Dari mana? Pertama dari sponsor. Kita cari sponsor. Nah kebetulan kemarin ini sponsornya biasanya kan dari luar. Tahun ini kita menggandeng anak-anak orang tua yang mau berkolaborasi. Alhamdulillah lebih cepat, lebih efektif. Terus yang kedua adalah dari pendaftaran peserta. Yang ada pendaftaran peserta dan juga pengelolaan event. Nah, pengelolaan event kayak kemarin kita mengadakan kegiatan lomba, itu ada tiketing. Itu tiketing itu dari sekolah-sekolah luar itu banyak ikut dan menonton. Kalau kayak Fakra tadi itu pendaftaran peserta. Nah, kalau di sini kalau menurut pendapat kami ya paling nanti dari yang pemerintah itu. Contoh ketika kita mau berkunjung, kita outbound lah katakannya outbound di SMA 2 karena kita punya berbagai fasilitas bisa dimanfaatkan. Itu paling kita hanya menyiapkan transportasinya. Bisa juga nanti misalkan pengantaran dari orang tua langsung di sana, kepulangannya langsung dijemput di sana di satu sesi. Nanti di sana kita kegiatan outbound bareng-bareng, kolaborasi OSIS SLB sini dengan OSIS SMA 2. Siap gak kira-kira? Mau nggak? Mau ya? Nah, lomba kegiatannya apa saja? Nah, nanti seperti aspirasi tadi, apa saja ada lomba-lomba kegiatan. Nanti kita bisa laksanakan. Jadi pertama tujuannya adalah menjalin silaturahmi dengan siswa-siswi SMA 2. Kemudian yang kedua, refreshing. Ya, refreshing biar lingkungannya ke tempat yang lain. Terus kapan waktunya? Tadi pertanyaannya dari Taruh ya. Dari kapan waktunya? Monggo bisa. Nah, menurut kami Desember bisa. Desember. Karena Desember ini pokoknya di hari pendek seperti Jumat juga bisa. Kita insya Allah welcome. Di hari efektif pun siap. Nanti akan dibantu oleh teman-teman OSIS. Ya, ini mudah-mudahan serius bisa dilakukan. Nanti biar OSIS, nanti dengan OSIS kita akan komunikasi kegiatannya apa, kita akan saling membantu. Jangan takut biayanya. Yang penting kalau mau konsumsi itu bawa MBG dibungkus. Ya sekarang andalanya itu MBG atau bawa bekal dari rumah minum. Ya, yang kedua terkait dengan fasilitas yang lainnya kita cari yang hemat, ya yang bisa pecah air kan hanya model. Iya, beberapa kegiatan ya pecah air itu kan hanya modelnya plastik, air kan. Banyak yang gratis-gratis kok, tidak perlu biaya besar. Ya, itu silakan ada yang ditanyakan lagi. Tadi terkait waktunya
Desember siap. Setelah itu monggo nanti dari sekolah. Ya, ditanyakan lagi nanti. Makanya OSIS berbentuk usulkan ke Bapak Ibu guru. Ada lagi? Monggo. Anak-anak ada yang mau bertanya lagi terkait program-program atau meminta saran masukan? Mas Aan, ada tidak yang mau ditanyakan? Bapak Ibu guru mungkin? Monggo. Tidak mau minta. Nggih, Bu Erlita silakan. Bu Erlita nggih. Bu Erlita. Erlita. Iya, Bapak. Perkenalkan saya Erlita. Saya ingin menanyakan perihal program kerja, Bapak. Kalau di SMA 2, kalau boleh tahu, untuk apakah ada program kerja mengenai bidang publikasi, informasi dan komunikasi di sekolah tersebut? Ada. Dijawab. Baik Bu, program terkait publikasi dan dokumentasi itu dikerjakan oleh Sekbid 9 yang memang seksi bidang telekomunikasi dan juga informasi. Biasanya sih program kerjanya paling membuat poster pada hari-hari besar ataupun ketika ada event besar mereka yang mendokumentasikan. Seperti itu. Bu Erlita, ini ngajar kelas berapa? Kelas 1 dan 2. Oh, kayaknya cocok juga ini di struktur senam. Ya, kayaknya ikut komunitas ini. Dari gerakannya kayak Bu Retno nanti bisa gabung Bu Putri ya, apa Bu Retno kalau di sini? Bisa diusulkan itu untuk membantu di kesegaran jasmani. Ya, itu tadi ada publikasi. Kita kolaborasi biasanya anak itu dengan juga pembina. Kita ada pengelolaan web sama media sosialnya. Kalau yang sekarang aktif itu lebih banyak nanti di publikasi yang itu TikTok dan Instagram. Itu selalu update kegiatannya. Kalau web juga ada, tapi relatif sekarang pencari beritanya tidak terlalu intens. Kalau Gen Z itu banyak di TikTok dan Instagram. Ya, itu aja mungkin dari kami. Kalau di sini sendiri Bu, ini kan sudah berjalan berapa tahun untuk OSIS? 3 tahun ya. 3 tahun. Mungkin kalau dari OSIS yang di sini itu berapa ada? Segmennya sama disamakan ya? Segmennya Atau disederhanakan? 7 bidang. 7 bidang berarti ada beberapa yang digabungkan. Dulu kita 7 tapi sekarang 9. 10 maaf. Sekarang 10. Dan ini mencakup SMP SMA ya. Semangat berarti harus. Terus kalau dari pembina Pak, kalau di OSIS itu kendalanya apa ya? Mungkin kalau kegiatan kan dibantu pelaksana oleh OSIS, itu dalam programannya sendiri gimana Pak? ada Bu Indah nggak? Bu Indah. Bu Indah. Atau diwakili yang Kalau kendala apa namanya kegiatan kita mungkin lebih repot kan gini sebab karena kita disabilitas sama macam-macam nih, jadi kita harus bisa membuat program yang itu tadi bisa diikuti semuanya, dia bisa all round. Nah itu mungkin tantangan kita sih di situ Pak. Sama yang jelas pembelaannya ya nggak bisa diikat itu kadang-kadang itu beda. Oh Bu, Bu. Gimana Pak? Mau izin ini pengen sharing. Sini Bu. Langsung bagian mikir apa Bu? Nah kami alhamdulillah malah justru di ininya bagi tugas habis, jadi saya bagiannya kemana-mana. Ini terkait dengan kegiatan kita tadi kan anak-anak kita sempat sharing usul, terus ada kegiatan kita ingin berkunjung
SMA 2 tak pancing untuk ke sana terus langsung ditagih kapan. Nah, mungkin kami tanyakan mungkin terkait dengan program kesiswaan di sini itu seperti apa kegiatannya dan kendala-kendalanya apa Bu, biar nanti kalau bisa dikolaborasi bisa kolaborasi. Ya, sebentar ya Pak, saya buka file dulu. Oke Pak, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan Bapak, nama saya Bu Endang. Di sini saya menjadi pembina OSIS. Alhamdulillah udah 3 periode Bapak. Iya ini udah lama banget. Tadi sebenarnya saya mau juga bertanya ke SMA OSIS SMA 2 tentang beberapa seksi bidang. Mungkin sama ya Pak sama kita. Kalau di sini seksi bidang kita ada 7 Bapak. Ada 7 seksi bidangnya. Terus tadi Bapak yang ditanyakan kegiatan-kegiatan apa aja, kan? Ya mungkin garis besarnya dan mungkin Kalau kendala dulu ya Bapak. Kendalanya sebenarnya lumayan cukup banyak ya, karena kami di sini mendampingi anak-anak yang luar biasa. Kadang misalnya kita mau berkumpul ngoten nggih Bapak, kadang juga susah karena kadang ada anak yang udah pulang atau apa dan juga komunikasi, terutama komunikasi itu. Tapi alhamdulillah untuk beberapa kegiatan siswa-siswi OSIS ini yang sudah berlangsung beberapa periode ini bisa mengikuti. Kayak tadi yang Mas Alvin sampaikan ada kegiatan 17 Agustus. Kita sering melibatkan anak-anak OSIS juga ikut. Kayak misal kegiatan Hari Guru, kegiatan Hari Besar Islam, gitu, dan masih banyak lagi kegiatan. Mungkin sama gitu kayak di SMA 2 ngoten Pak. Berarti lebih banyak nanti perencanaan ini dari guru, nanti pelaksananya dibantu siswa. Tapi kadang ada misalnya kayak ketua OSIS yang periode sebelumnya, mereka itu rapat dengan anggota dengan kabinet. Misalnya mereka beberapa kegiatan kayak gitu nih Bapak, dia mengusulkan beberapa kegiatan, terus nanti disampaikan ke saya, terus nanti dari kami OSIS kesiswaan juga menyortir kembali gitu kegiatan mana yang baik dilaksanakan atau tidak. Ya, mungkin ini Pak Alim untuk Mas Hafiz. Mas Hafid. Nah ini poin penting nih tadi, ada kesempatan untuk mengusulkan kegiatan. Nah tadi memang sempat mengusulkan ingin ada olahraga bareng di alun-alun. Ya, jogging bisa jalan biasanya. Ada yang didorong juga. Nah tapi saya usulkan kalau alun-alun itu kan terlalu terbuka dengan jumlah siswa banyak kan, kontrolnya mungkin agak perlu ekstra. Bisa nanti di Semandaru, ya kapan-kapan bisa ditentukan misalkan Desember atau apa yang mungkin kita bisa lakukan bareng, nanti dibantu OSIS kita. Jadi kolaborasi OSIS Taman Winangun dengan OSIS SMA 2 kita adakan kegiatan bareng seperti outbound ya, lomba kegiatannya nanti disesuaikan dengan kondisinya. Paling tidak nanti bisa partisipasi semuanya, walaupun partisipasi dalam bentuk ikut bareng-bareng massal, nanti misalkan mulai senam bareng, setelah itu ada nanti perwakilan-perwakilan yang mengikuti kegiatan lomba yang sudah disesuaikan. Boleh Pak. Nah dengan senang hati kalau Bapak Tri sama Mas Faza membuka untuk kami para OSIS SLB Negeri Taman Winangun Kebumen, mungkin bisa menjadi pengalaman baru, dan mungkin Mas Hafid bisa minta nomor WA-nya Mas Faza ya? Iya, bisa nanti. Ya nanti biar komunikasi. Ya karena kami juga banyak anak-anak siswa kami yang di sini juga, iya kan gitu. Nanti kita bisa kegiatan. Pertama mungkin bisa dari pengurusnya, kalaupun lebih massal ya kayak tadi misalkan nggak biaya, orang tuanya langsung pengantaran ke sana, nanti kita guru dengan guru nanti bersinergi untuk mengordinir kegiatan. Ya itu mungkin dari kami. Kalau sekbid kami sudah berubah ke 10 sekbid itu, memang. Tapi kalau itu memang sih
belum berkewajiban, cuma memang ya ini menyelesaikan aja ya. Ini aja sudah 3 tahun secara konsisten dan luar biasa ya, karena melatih mereka untuk paling tidak bukan hanya mandiri lagi tapi juga peduli untuk membantu pada kegiatan-kegiatan sekolah. Mungkin itu Bu, terima kasih sekali atas kesempatannya untuk sharing di sini, dan mohon maaf ini karena kami baru pertama kali dengan Mas Fasya. Mas Fasya saya tadi kemarin sudah ngisi DCP 4, besok DCP 3. Kesini aja tadi Pak saya bingung. Bingung karena apa? Harus belajar lagi banyak hal ya. Jadi kesempatan ini sangat luar biasa untuk kami belajar di berbagai lingkungan untuk bisa diterima dan juga bisa berkolaborasi. Terima kasih sekali lagi untuk SLB Negeri Taman Winangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, satu demi satu agenda telah kita lalui bersama. Saatnya kita tiba di agenda yang terakhir, yakni penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Kami hantarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu sekalian dalam LDK ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama kegiatan ini berlangsung. Semoga kegiatan hari ini memberikan semangat terbarukan dan inspirasi bagi kita semua. SLB Negeri Taman Winangun Kebumen, mantap, moncet. Ya, sabar,